Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Bim Pangestu. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk belajar bersama tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini. Yang pertama ada konsep dasar kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada hal-hal yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, atau menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat, melakukan supervisi. Lalu ada keterampilan hubungan kemanusiaan, yaitu memotivasi, mendorong guru dan staf untuk berprestasi. Lalu ada keterampilan konseptual, yaitu mengembangkan konsep pengembangan sekolah, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masalah yang akan timbul dari semua kemungkinan. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal. B. Kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 1. Berstatus sebagai guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kedua, memiliki sertifikat sebagai guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetap. B. Kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 1. Berstatus sebagai guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. C. Kepala sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. 1. Berstatus sebagai guru sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. 2. Berstatus sebagai guru sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. 1. Berstatus sebagai guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. 2. Berstatus sebagai guru sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. D. Kepala sekolah atas atau madrasah aliyah. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
E. Kepala sekolah kejuruan atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. 1. Berstatus sebagai guru sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. 2. Berstatus sebagai guru sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Lalu, ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Pertama, ada tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, dan yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. A. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. C. Pengelola kemuritan. Dalam bidang ini, yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. D. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. E. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang-uang alat murid. F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran. Untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar, tugas tersebut sebagai berikut. A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar. C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 12 peran, yaitu: pertama, peran pribadi. Kedua, kepala.
3. Pemimpin, 4. Penghubung, 5. Peran pengetahuan supervisi, 6. Penabur pengetahuan, 7. Juru bicara, 8. Pengalokasi sumber daya, 9. Pemecah waktu, 10. Wira swastawan, 11. Peran dalam mengambil keputusan, dan 12. Perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah, 2. Peran manajerial kepala sekolah, 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf berbagai pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajaran. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti 1. Pengawas dan pengelola pendidikan pusat, 2. Dewan sekolah, 3. Teman sejawati, 4. Orang tua, 5. Masyarakat sekitar, 6. Guru, dan 7. Siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Lalu, peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu 1. Teknis atau teknikal, mencakup teknik proses manajemen atau perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 2. Manusia atau human, keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Dan yang ketiga, konseptual atau konseptual, menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemimpin dalam segala hal hendaknya di tengah komponen organisasi. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu 1. Kepemimpinan struktural, 2. Kepemimpinan fasilitatif, 3. Kepemimpinan yang mendukung, dan yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi. Keberhasilan kepala sekolah adalah dapat memodifikasi atau menyesuaikan 4 faktor kepemimpinan sesuai kebutuhan sekolah. Selanjutnya, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu A. Menjamin kualitas pengajaran, B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, D. Mengordinasi kurikulum, E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan F. Monitoring kemajuan siswa. 6 peran tersebut menggambarkan suatu contoh kepala sekolah yang efektif. Nah, itulah video dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.